Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini Anda sudah menyelesaikan semua apa materi ya. Kalau dari RPS ya, dari RPS yang dicantumkan itu memang sudah dipaparkan semua. Cuma untuk materinya ini memang harus ada semacam pendalaman juga ya. Nah, eh, Rizky bisa dibuka file itunya ya, file saya sambil nyari dulu file saya nih. Jadi di apa namanya di TB itu ada eh, lomba namanya McDay gitu ya, Mathematics and Analysis Geometry Days. Bentar, McD, McD. Saya belum share screen dulu ya. Ini. Oke. Nah, ketemu. Ya, jadi eh kalau kita lihat ya, RPS-nya ini ya, kita bedah RPS dulu sedikit. Itu kan kalau slow test ya, itu Anda berangkat dari fungsi bernilai vektor, limit fungsi, dan apa di sini kekontinuan ya. Jadi di dalam kalkulus itu kita bicara hal-hal dasar ya di dalam matematika seperti fungsi, limit, itu ya, kekontinuan fungsi. Tetapi ini dikaitkan dengan fungsi bernilai vektor gitu ya. Kemudian nanti ada turunannya. Nah, kalau di mana? Di buku ya, di buku ini banyak dibahas di vektor kalkulus gitu ya, di bab 14. Kemudian pengantar untuk masuk di bab 14 ini di bab-bab sebelumnya gitu ya. Ini geometri di ruang, ini juga ada ya menyinggung tentang fungsi bernilai vektor dan gerak kurvilinier gitu ya. Kemudian apa garis singgung, ya tangent line, garis singgung dan garis ada ruang dimensi 3 gitu ya. Nah, materi puncak pada kalkulus coba banyak ini mengenai integral garis dan teorema Green. Ini ya, coba kita masuk dulu di 31. Sebentar. Ini ya. Ya, kalkulus ini ya. Nah, eh, di sini dimulai dengan pendefinisian fungsi bernilai vektor ya. Jadi nanti Anda ingat notasi dalam penulisan fungsi bernilai vektor itu biasa menggunakan huruf kapital gitu ya, atau kadang-kadang huruf kecil biasa gitu ya, tapi ditebalkan seperti RT gitu ya bersama parameter. Tapi itu sesungguhnya juga fungsi bernilai vektor. Nah, kemudian fungsi yang didefinisikan seperti ini, karakteristiknya adalah dia memiliki elemen vektor ya. Elemen vektor ya di sini disebut sebagai elemen I dan elemen J ya. Kalau di sini kan berarti bidangnya dua. Kenapa? Karena vektor arahnya hanya vertikal dan horizontal, arah I dan arah J, dan
kita biasa menyebut di dalam koordinat kartesius ya, sumbu x, sumbu y ini disamakan dengan arah vektor dalam arah i dan arah j gitu ya. Nah, ini eh, vektor-vektor ini di dalam fungsinya ya, dikonstruksi dalam fungsinya itu kita sebut sebagai vektor field ya, lapangan vektor. Lapangan vektor ini lapangan ini istilah aljabar sebetulnya ya. Istilah aljabar nanti Anda bicara tentang field itu di dalam aljabar abstrak gitu ya. Tapi di sini dikenalkan sebagai lapangan ya di dalam kalkulus ini gitu ya. Nah, jadi eh, muncul lapangan vektor ya. Lapangan itu apa sih? Ya sesuatu yang luas dan di situ terdapat unsur itu ya. Unsur-unsurnya dalam hal ini adalah vektor gitu ya. Nah, ini ilustrasi yang di figur satu ini itu sebetulnya menggambarkan bagaimana kelakuan dari suatu fungsi bernilai vektor ya ketika diberikan gambar vektornya seperti ini gitu ya. Sebentar, figur satu ini yang ini ya. Ini figur satu ya, vektornya ini ya. Hmm. Jadi kelakuan vektornya seperti ini. Ya, vektor fieldnya seperti ini. Jadi Anda kalau diminta menggambarkan, ya, kan kalau menggambar fungsi biasanya di bidang, kemudian ada bentuk kurvanya ya, dengan segala bentuknya. Nah, tapi kalau di sini eh, gambaran hasil dari fungsinya ya berupa potongan-potongan vektor gitu ya. Dan ingat dalam menggambar vektor kan Anda harus tentukan dulu titik awalnya dan titik akhirnya gitu ya. Titik-titiknya di mana. Nah, sama dengan yang figur 3 ini gitu ya. Ketika gambarnya seperti ini ya, vektor-vektor ini kan Anda lihat gambarnya relatif sama ya vektornya ya. Potongan-potongan vektornya ini. Jadi ketika di titik ini ya sebagai titik awalnya ya dia memiliki besar dan arah seperti ini dan nilainya adalah satu gitu ya. Nilainya adalah satu ya. Anda bisa lihat di sini berapapun nilai yang Anda masukkan di titik X dan Y, maka hasil vektor yang didapatkan berupa vektor dengan besar satu dan arahnya menyesuaikan gitu ya. Nah, itu gambaran bagaimana suatu fungsi bernilai vektor ya dan hasilnya berupa representasinya berupa lapangan vektor ya, vektor field di sini. Nah, kemudian apa yang bisa diturunkan dari fungsi bernilai vektor ini gitu ya. Yang pertama, kita bisa menggambarkan medan vektornya ya. Kalau di dalam konsep fisika ini sangat penting gitu ya terkait dengan flux gitu ya. Ya, saya juga masih harus belajar lagi tentang konsep-konsep fisika yang terkait dengan vektor ini, tapi sangat banyak gitu ya di sini digunakan konsep vektor. Eh, Kalau Anda mungkin pernah melakukan percobaan di SMP atau SMA ya, meletakkan bubuk besi di atas suatu kertas, kemudian di bawahnya ada magnet gitu ya, magnet batang atau ya magnet batang. Kemudian ada gerakan besi-besinya itu nanti akan muncul semacam pola garis ya, pola-pola arah magnet di situ. Nah, kira-kira seperti itu gambaran apa lapangan ya, lapangan vektor gitu. Kalau di dalam magnet kan gambar apa medan magnetnya ya, seperti itu. Nah, ini medan vektornya ya, jadi arah vektornya seperti itu. Ya, nah itu dianalisis lebih lanjut di konsep fisika. Tapi di sini kita membahas dari sisi teoritisnya saja ya, kalkulus vektornya aja gitu ya. Nah, dan materi dari kalkulus vektor ini memiliki berbagai interpretasi gitu ya, yang Anda bisa lihat di bagian akhir teorema divergensi Gauss dan teorema Stokes itu ya, yang kemarin sudah dibahas sedikit demi sedikit. Nah, kemudian ada istilah gradien, ya, gradien kan kemiringan ya kalau kita membahasnya, tapi tidak sekedar itu ya, bisa juga apa terkait dengan kecepatan gitu ya. Kalau di kalkulus awal ya, konsep konsep turunan ya konsep turunan satu masalah dua tema itu ya terkait dengan laju, kecepatan dan turunan itu terkait dengan ini juga gitu. Tapi konsep gradien di dalam fungsi bernilai vektor ya itu ternyata terkait dengan apa namanya bentuk turunan dengan lambang dou. Lambang dou ini digunakan untuk turunan parsial ya, turunan parsial. Jadi turunan sebagian. Kenapa muncul sebagian? Karena di dalam vektor ini kan muncul eh, beberapa variabel ya, tidak cuma satu variabel. Kalau satu variabel kan d, d besar, d apa dx gitu ya.
df per dx, tapi kalau ini menjadi dou gitu ya. Dan apa, peran dari turunan parsial ini dia berlaku sebagian demi sebagian. Sebagai contoh ya, di sini terhadap komponen i, ya, terhadap komponen i dia diberlakukan turunan parsial hanya terhadap variabel x gitu ya. Terhadap komponen y variabel y, dan terhadap komponen k variabel z gitu ya, 3 variabel. Kalau dimensinya lebih dari 3 bagaimana? Bisa, tetapi dalam representasi geometrisnya, penggambaran penggambaran medan vektornya ya, lapangan vektornya itu eh, jadi sulit gitu ya, tidak bisa digambarkan. Nah, terus apa hubungannya lagi ya? Hubungannya lagi seperti apa? Nah, hubungannya adalah ternyata fungsi bernilai vektor nih, f besar ini itu bisa didapatkan dari gradien medan vektor, medan skalar ya, medan skalar. Field kadang disebut lapangan, kadang disebut medan gitu ya. Saya tumpang tindih nyebutnya ya. Nah, kalau fungsi bernilai skalar itu hasilnya berupa skalar. Nah, di sini kan Anda bisa bayangkan ya, fungsi ini fungsi 3 variabel. Fungsi 3 variabel, tapi bentuknya dari R3 ke R. Jadi ini fungsi bernilai skalar, walaupun berubah banyak. Gitu ya. Jadi kalkulus berubah banyak, Anda bicara tentang fungsi yang domainnya itu variabelnya lebih dari satu. Gitu ya. Ada bicara tentang turunan, ya, dan integral, kemudian limit dan kekontinuannya, masing-masing dihitung variabelnya ya. Nah, tapi ketika bicara turunan dari fungsi bernilai skalar ya, kita muncul konsep turunan parsial gitu ya. Kalau di geometrinya kan turunan parsial diturunkan terhadap x, turunkan terhadap y, apa, pengintegralannya ya lipat 2 itu memiliki makna tersendiri. Nah, di sini ternyata fungsi bernilai vektor dapat dihasilkan dari turunan medan skalar ya. Caranya diturunkan seperti ini. Ya. Nah, eh, ini tidak dibahas detail ya dalam proses presentasi Anda kemarin, tapi Anda perlu ketahui bahwa medan vektor F besar yang merupakan hasil dari gradien medan skalar F kecil. Jadi ada F besar tebal, ada F kecil ya. Kayak kalau F kecil untuk medan skalar, fungsi skalar ya, fungsi pengubah banyak tapi bernilai skalar. Dia disebut sebagai medan vektor konservatif. Ya, konservatif. Konservatif tuh apa ya bahasa Indonesianya? Eh, apa? Jumut apa ya namanya? Agak susah bergerak dan berpindah gitu ya. Ajek gitu loh bahasa Jawanya gitu ya. Nah, ini kalau dalam bahasa fisikanya disebut fungsi potensial gitu ya. Ada istilah fungsi potensial. Oke lah, di sini kita cukup tahu saja istilahnya gitu ya. Berarti masalah dalam medan vektor konservatif sebetulnya adalah bagaimana kita mencari suatu f kecil ya sedemikian rupa sehingga menghasilkan f besar. Jadi mencari medan skalar untuk menghasilkan medan vektor dengan cara diturunkan seperti ini gitu ya. Nah, ini contohnya di contoh 4 ini, contoh bagaimana fungsi bernilai skalar. Ini kan kalau dimasukkan X, Y, Z-nya kan dia nilainya kan apa, skalar gitu ya. Nah, ini didapatkan F kecilnya dan F besarnya seperti ini gitu ya. Ini ilustrasi saja. Nah, kemudian di dalam medan vektor, lapangan vektor, vektor field, ini Anda dikenalkan dengan bentuk divergensi dan curl ya. Divergensi dia bernilai skalar, kalau curl dia masih bernilai vektor gitu ya. Ini definisinya pernah dibahas gitu ya. Cara mencarinya, oke lah itu menjadi sesuatu yang teknis. Bagaimana menghafalnya, Anda bisa menggunakan konsep ini gitu ya untuk mendapatkannya. Tapi yang penting ketika Anda diberikan permasalahan bagaimana menghitung curl dari suatu medan vektor atau divergensi dari medan vektor ya Anda menggunakan definisi ini gitu ya. Jadi silakan mulai berlatih bagaimana mendapatkan definisi ini dengan cara yang paling mudah ya, khususnya untuk kalau yang divergensi kan sebenarnya mudah ya. Anda hanya menurunkan komponen i terhadap variabel x ya, do m per do x, do n per do y, do p per do z dijumlah hasilnya gitu ya. Ketika di entry nanti nilai-nilai pada variabelnya dia akan menghasilkan nilai skalar gitu ya. Kemudian ada notasi ini nih, recall, nabla ini ya, gradient operator ini kita tulis sebagai operator ya. Jadi dia hanya sebagai operator mengoperasikan ya, operation sama dengan fungsi apa?
operator tambah, kurang gitu ya. Kalau di dalam kalkulus kita kenal operator linier seperti turunan dan integral ddx gitu ya, atau integral. Kalau operator linier dia berlaku terhadap penjumlahan, pengurangan dan perkalian skalar. Tapi kalau operator gradien ya, nabla ini ya dia dikenakan terhadap bentuk eh, fungsi bernilai vektor ya dan terhadap komponen-komponennya. Operasinya ini dot product ya. Nah, ini di vektor kan Anda mengenal apa arti dari dot product, hasil kali titik, apa arti dari cross product, hasil kali silang dari suatu vektor. Itu ya. Nah, ini cara perhitungannya seperti ini. Nah, berbagai soal di sini juga Anda boleh lakukan untuk menguji pemahaman Anda gitu ya, contoh-contoh soal pembuktian seperti ini gitu ya. Nah, kemudian masuk di integral garis nih. Nah, ini integral yang nanti akan ada kaitannya di dalam fungsi kompleks ya. Fungsi kompleks ini perluasan dari integral garis maknanya juga menarik gitu ya dalam fungsi kompleks ini. Ya, pada prinsipnya integral garis ini dia integral yang eh, terdefinisi ya daerah pengintegralannya berupa kurva. Jadi masalah kita nanti adalah mendefinisikan di mana kurvanya, bagaimana bentuk kurvanya menggunakan persamaan parameter ya. Dan kurva disebut mulus kalau turunannya tidak keduanya nol ya, kontinu dan tidak keduanya nol. Itu di dalam bab 5 kalau nggak salah ketika menghitung panjang kurva ya, itu sudah didefinisikan apa yang disebut kurva mulus. Dan nanti dalam strategi perhitungannya Anda menentukan hasil dari integralnya ketika kurvanya secara umum tidak mulus, Anda bisa pecah-pecah gitu ya. Dan itu bisa jalan. Kenapa? Karena operator operator integral itu kan dia bersifat linier ya. Jadi Anda menghitung satu demi satu bagian, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan ya, tergantung hasilnya, itu bisa jalan gitu ya untuk integralnya. Kemudian ada istilah berorientasi positif gitu ya. Jadi dia apa sih berorientasi positif? Berorientasi positif artinya arahnya ya itu berkaitan sejalan dengan menaiknya nilai T gitu ya. Jadi makin besar dia nilai T-nya maka arahnya dia akan menyesuaikan, itu yang disebut orientasi positif. Jadi Anda gunakan ini saja gitu ya. Nanti kadang-kadang dibenturkan dengan apa berlawanan jarum jam gitu ya, counter clockwise atau clockwise gitu ya, searah jarum jam itu ada kaitannya nanti ya. Dan tentunya dalam menghitung integral garis ya kita gunakan konsep partisi ya, kemudian aproksimasi, kemudian dihitung. Jadi konsepnya menggunakan jumlah Riemann. Ya memang jumlah Riemann itu memiliki keterbatasan ya untuk fungsi-fungsi tertentu dia tidak jalan gitu ya. Kalkulus awal tentang konsep jumlah Riemann itu nanti Anda bisa pelajari di apa namanya? Teori ukuran ya. Di dalam matematik ada teori ukuran. Jadi bagaimana membahas fungsi-fungsi yang dia tidak bisa terintegralkan secara Riemann. Nah, ini matematika menyediakan apa ya? Konsep-konsep yang sangat luas. Ketika Anda menemukan satu masalah, maka para matematikawan akan mendefinisikan bagaimana prosedur untuk menyelesaikannya gitu ya. Itu istimewanya matematika. Ini aja udah pusing ya, bagaimana mempelajari yang lain nggak apa-apa. Tapi justru di sini Anda bisa melihat gitu ya bahwa matematika itu sangat luas. Di dalam kekakuannya justru dia sangat luas gitu ya. Anda bayangkan konsep jumlah Riemann untuk menghitung luas, tapi bisa digunakan untuk menjumlahkan ya menghitung jumlah Riemann dalam bentuk integral garis ya yang dipecah apanya ya potongan-potongan kurvanya gitu ya. Nah, ini terjemahan dari integral garis F sepanjang C ya. Kurvanya kita sebut C, curve gitu ya, dari titik A ke titik B. Nah, ini definisinya. Jadi integral C fx y ds adalah limit partisi ya, norm partisi menuju nol. Jadi partisi dari kurvanya itu makin lama makin kecil menuju nol dari sigma penjumlahan dari nilai fungsinya terhadap kurva itu terhadap delta S. Delta S adalah potongan kurvanya gitu ya. DS ini adalah potongan terhadap kurvanya, daerah integralnya berupa kurva gitu ya. Nah, dalam menghitungnya bagaimana? Nah, dalam menghitungnya ya karena kurva itu didefinisikan dalam fungsi parameter, maka muncul batas ini, muncul batas AB ini
itu berangkat dari nilai parameter tadi, kan T ya, parameter T ya, X dalam parameter T A sampai B gitu ya, Y dalam parameter T, X sampai Y, A sampai B muncul di sini. Dan peran dari kemulusan kurva itu munculnya di sini. Anda bayangkan kalau ini tidak terdefinisi, ini nggak jalan nanti, gitu ya, bentuk ini nggak jalan. Dan using ds di sini, ds bentuknya adalah ini, hubungan antara potongan kurva dengan persamaan parameter, itu bisa dilihat di 5.4, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Jadi ujung-ujungnya seolah-olah kita menghitung integral hingga ya, integral dengan batas variabel daminya T gitu ya, yang merupakan parameter dari apa kurvanya itu sendiri gitu ya. Nah, of course a curve can be parameterized in many different way ya. Nah, jadi walaupun dia bisa diparameterisasi dengan berbagai macam, jadi Anda mengambil fungsinya itu bisa jadi berbeda, tetapi nanti hasil pengintegralannya itu akan sama gitu ya. Ya karena ini nih jaminan bentuk ds-nya, bentuk dari turunan fungsi parameter tadi gitu ya, dan peta apa namanya parameternya ini kan batasnya ini A sampai B ini juga nanti akan menyesuaikan gitu ya. Nah, konsep integral garis perluasannya ya untuk kurva C ini figur 3 Anda bayangkan ini kurva secara umum kan dia bisa merupakan gabungan dari beberapa kurva di mana kalau digabung dia sebetulnya nggak mulus ya. Kan kalau Anda bicara tentang turunan, fungsi itu punya turunan ya kan? Dan fungsi tidak punya turunan. Kondisinya bagaimana? Yang paling gampang ini, fungsi itu nggak punya turunan kalau lancip, patah gitu ya. Nah ini kan lancip, patah. Nah ini muncul. Jadi di titik-titik ini dia tidak punya turunan. Loh, padahal kan di dalam integral garis ada turunan di sini. Nah itu masalahnya. Ya, bagaimana menyiasatinya? Ya dipecah saja. Jadi fungsi secara umum yang tidak mulus kita pecah-pecah sedemikian rupa sehingga kurvanya ini menjadi mulus sepotong demi sepotong gitu ya, bagian demi bagian. Justru bagian demi bagiannya itu yang kita evaluasi, kemudian hasilnya kita jumlahkan secara umum gitu ya, dan hasilnya nanti akan sama ya. Jadi peran operator integral sebagai operator linear juga masuk di sini ya. Nah ini ya ini contoh soalnya Anda bisa lihat dari sisi perhitungannya ya. Ini kan ds-nya Anda lihat ya, ds itu kan ada berbagai macam ya, 1 tambah dx kuadrat per dy kuadrat atau 1 tambah dy per dx kuadrat. Eh, saya pernah coba ini ya, dan ya ternyata lebih sulit gitu ya, dy per dx-nya gitu. Ya mungkin di buku ini dicantumkan cara yang paling mudahnya gitu ya. Jadi permasalahan contoh satu ini, ketika Anda temukan ini kan fungsi fxc-nya nih, ya fxc-nya. Kemudian c-nya adalah persamaan parameter gitu ya, bentuknya ini. Ini gambarnya di mana nih? Ya, gambarnya ini kan berupa lingkaran ya, lingkaran 0 sampai 3 ini ya, sepotong ya. Sepotong lingkaran saja sebetulnya gitu ya. Nah, ini bentuknya gitu ya. Oke. Kemudian eh interpretasi integral garis ya di contoh 2 ini terhadap massa dan pusat massa. Nah, ini kan sama kaitannya dengan apa tuh namanya apa aplikasi garis, aplikasi integral ya. Aplikasi integral di bab integral itu bisa dikenakan. Jadi tergantung dari makna fungsinya. Kalau fungsinya tentang kerapatan kerapatan kawat gitu ya berarti maknanya tentang pusat massa dan massa gitu ya. Tapi kalau sekedar permukaan di mana di ruang gitu ya ya kita hanya menghitung volume gitu ya. Tapi di integral garis ini ya. Nah, ini di contoh 2 ini diberikan makna gitu ya tentang massa dan pusat massa. Perhitungannya sama ya. KYDS diubah menjadi bentuk parameter, muncul batas di sini gitu ya. Jadi nanti Anda bermasalah dalam bagaimana menerjemahkan kurvanya itu menjadi fungsi menjadi integral tentu ya dengan batas sesuai parameter. Itu ya momennya ya seperti ini ya, sama dengan yang kemarin.
di aplikasi integral mx artinya apa dan seterusnya. Gitu ya. Nah, nanti kurvanya diperluas di mana? Di bidang ya, di ruang. Berarti parameternya menjadi 3 gitu ya, x, y, z. Dalam pengintegralnya sama saja gitu ya. Dalam dt. Jadi definisi parameternya di situ muncul. Ya. Oke. Nah, di bagian sininya ini adalah proses bagaimana eh, vektor bekerja ya, medan vektor bekerja. Apa istilahnya kerja di sini ya? Jadi kerja di sini memindahkan nih. Jadi memindahkan apa titik gitu ya, memindahkan titik sepanjang kurva gitu ya. Dan di dalam pemindahan titik itu ada medan vektor F-nya. Jadi ada bayangkan ada suatu medan vektor ya. Kemudian kita mau mencari kerja W ya. Jadi menggerakkan partikel sepanjang kurva oleh medan vektor itu ya, medan vektor F-nya. Gitu. Muncullah yang namanya vektor posisi. Jadi vektor posisi itu bentuknya ini ya, vektor ya. Ini bentuknya vektor ini. Jadi ketika posisinya di titik Q, ya ini adalah vektor posisinya. Ketika di titik sini itu ya vektor posisinya ini. Jadi vektor posisinya dia akan selalu berubah-ubah mengikuti titik yang sedang bergerak atau jalan di sepanjang kurva C-nya gitu ya. Nah, lihat syarat dari kurvanya apa di sini. Smooth oriented curve ya. Jadi kurvanya mulus gitu ya. Dia harus mulus. Oke. Nah, kemudian ada konsep vektor yang muncul di sini apa? Yang pertama apa? Vektor singgung satuan gitu ya. Jadi dalam setiap titik pada kurva kita bisa mendefinisikan yang namanya vektor singgung. Vektor singgung bisa diidentikan dengan garis singgung gitu ya. Bisa titiknya ya dan dia bergerak berdasarkan posisi pada eh, titik pada kurvanya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian muncul f dot t gitu ya. Ada t, ada f. Ya, Anda bayangkan di pada titik Q ini apa vektor yang bekerja? Kalau R ini kan vektor posisi yang mendefinisikan posisi titik Q ya dipandang dari vektor gitu ya. Ini kan ujung vektornya ya. Pangkal vektornya kan di titik nol gitu ya. Jadi titik Q dipandang dari vektor posisinya di situ posisinya ya. Besar dan arah terhadap titik awal didefinisikan dengan R gitu ya. Sejauh mana dia eh, jaraknya terhadap titik original, titik 000 pada R3 ya, Anda tinggal hitung besar R-nya. Tapi bagaimana arahnya? Ya, arahnya adalah lihat dari konsep vektor pada R-nya, vektor posisi. Nah, kemudian dihitung komponen singgung F dot T. Ya. Jadi pada titik Q, karena medan vektor F, maka Q terbawa oleh F. Q terbawa oleh F gitu ya arahnya. Tetapi dia juga terbawa oleh T. Jadi Q dipengaruhi oleh dua vektor ya, vektor T dan vektor F. Karena itu kita hitung adalah F dot T-nya gitu ya. Nah, F dot T itu kan dia skalar ya. Hasil kali titiknya itu dia berupa skalar. Tapi kalau F cross T gimana? Kalau F cross T Anda hasilkan vektor baru menggunakan kaidah tangan kanan ya. Anda bisa munculkan itu. Jadi maknanya beda ya. F dot T di sini digunakan terhadap kerja. Kalau F cross T ya, itu dia muncul vektor baru ya. Terkait dengan vektor normal gitu ya. Itu nanti ada di pembahasan teorema divergensi dan Stokesnya gitu ya. Jadi Anda harus lihat makna dari notasi-notasi yang tertulis di sini gitu. Ya. Nah, ketika memindahkan key ya, gerak partikel sepanjang kurva ini yang kita sebut sebagai kerja ya, yang dipengaruhi oleh apa? F gitu ya. Sepanjang ya sepotong kurva delta S ya ini diaproksimasi dengan F dot T delta S gitu ya. Karena dia sepanjang kurva maka muncul integral. Ya kan kurvanya dia terus tidak tersambung ya. Jadi dia bersifat kontinu makanya muncul integralnya. Kalau diskrit
ya ada jarak di antara titik-titiknya itu kita menggunakan sigma gitu. Jadi penggunaan sigma itu untuk diskrit, penggunaan integral ya untuk kontinu gitu ya. Dan nilai kerja di sini dia sebut sebagai kuantitas skalar gitu ya, hanya berupa nilai gitu ya. Masalah arahnya dia tidak berpengaruh. Jadi yang dihitung di sini hanya kerjanya ya, bukan sisi arahnya, sisi vektornya ya. Karena itu dia nilainya bisa positif, bisa negatif. Nah, ini definisi positifnya ya. Jadi kalau positif sesuai arah, kalau negatif dia berlawanan dengan gerakan objeknya. Nah, 11.7 berarti ini Anda harus mereview nih. 11.7 ini apa sih? 11.7 adalah eh, vektor singgung yang didapat dari dr, dt, dt, ds, dr, ds. Oke ya, kita coba lihat nih 11.7. Sebentar. Ada apa dengan 11.7 ya? 11.7. Nah ya, ini adalah tangent line to a curve ya. Jadi berangkatnya dari apa? Konsep vektor ya. Coba vektor di sini kan nih ya. Jadi ketika Anda bicara tentang vektor di R2 dan R3, operasi dot product dan cross product itu ada konsekuensi ternyata ya di sini ya. Jadi menentukan garis singgung pada kurva ya. Nah, ini garis singgung pada kurvanya di sini ya. Ini kurvanya di ruang ya, di apa? Ya melayang-layang gitu ya. Ya, ketika kita mendefinisikan turunan ya, garis singgung, kita mengambil cuplikan, potongan gitu ya. Di sini RTH, RT tambah H dikurang RT. Cuplikannya seperti ini gitu ya. Oke. Jadi kalau kita punya R sebagai vektor posisi ya, R atau RT ya dia fungsi bernilai vektor gitu ya. Ini di figur 5. Maka tangent line-nya bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Jadi diturunkan saja langsung masing-masing gitu ya. Nah, kalau diberikan fungsinya RT sekian, ya Anda dengan mudah menghitung garis singgung ya. Persamaan garis singgung dan persamaan simetri itu pernah dibahas waktu itu ya di sebelum UTS ya. Di titik P misalkan sama dengan 2, 2,8 ya Anda prosesnya begini saja selesai. Gitu ya. Jadi ini persamaan garis singgungnya ini. Gitu. Ya. Nah, tapi ketika bicara tentang apa? Konsep vektornya di sini ada di kurvatur ya, kelengkungan dan komponen akselerasi ya. Ini bicara tentang bagaimana ukuran dari seberapa nekuk gitu ya, kelengkungan gitu ya, kurvatur nih kelengkungan. Jadi semakin melengkung, dia kita sebut kurvaturnya semakin besar gitu ya. Kalau garis dia kalau namanya kebengkokan ya, kelengkungan dari garis kan dia bernilai nol gitu ya. Nah, mendefinisikannya begini ya, figur 2. Nah, ini. Jadi T itu tak lain didapat dari turunan dari vektor posisi terhadap normanya gitu ya, vektor singgung satuannya ya. Unit tangent vektor, vektor singgung satuannya seperti ini. Jadi ketika titik A bergerak, titik B bergerak ya T-nya dia bergerak mengikuti. Ya, jadi prosesnya bisa dilihat di sini. Kalau objek bergerak sepanjang A sampai B ya dengan waktu delta T berubah perubahannya delta T ya maka vektor singgung satunya seperti ini bentuknya. Dia bergerak seiring dengan berjalannya waktu. Ini gambar 4 nih T ya ada arah T tambah delta dan arah T tambah delta dikurang TT. Hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi terus bergerak berubah-ubah sedemikian cepatnya gitu ya. Nah, kemudian nanti ada istilah kappa gitu ya. Kappa ini adalah besar dari perubahan vektor singgung satuan lambangnya ini norma dari D, dt ya, D.
ya dt per ds. Jadi fungsinya ini satu variabel ya. Kenapa? Karena t di sini terhadap variabel t kecil. Ini kan fungsi satu variabel, makanya munculnya d, difference, diferensial terhadap t, fungsi satu variabel bukan dua variabel. Tapi kalau persamaan vektor ketika diturunkan, dia namanya fungsi dua variabel menggunakan dow. Itu ya. Nah, bicara speed, kemudian ada lagi nih terkait dengan teorema fungsi inverse 6.2, fungsinya seperti ini ya, nilai kapanya ini gitu ya. Nanti di bawahnya akan ada contoh perhitungan bagaimana kurvatur itu dapat dihitung gitu ya. Oke, nah ini rumus kurvaturnya ya. Nah, Anda ketika melihat teorema dan ada buktinya, Anda coba pahami gitu ya. Ini dari mana hitung-hitungannya gitu ya. Nah, ini ada komponen akselerasi ya. Jadi komponen-komponen yang membuat titik itu berakselerasi, percepatan gitu ya. Nah, ini prosesnya di sini ya. Lumayan panjang ya. Ada gerak, ada tangensial gitu ya, atau komponen normal dari akselerasi dan seterusnya nanti muncul di sini. Bentuknya ya V sama dengan ds dt. Nah, ini nanti menjadi cikal bakal tadi konsep yang disampaikan di bab 14 gitu ya. Kira-kira arahnya seperti ini. Nah, ini muncul prosesnya di sini nih. Bentuk vektor dari komponen akselerasi ya. Ini. Kemudian ada lagi binormal. Titik binormalnya di sini ya. Oke, jadi di sini mudah-mudahan bisa Anda pelajari kenapa muncul apa untuk DRDT-nya tadi ya. Ya, ya DRDT, DTDS sebagai DRDS gitu ya. Nah, ini ya ketika bicara W sebagai bentuk integral garis terhadap C dari FTDS ini ya, F dot T ini, karena T-nya adalah ini ya, DRDS, ya, ini seolah-olah integral C didotkan dengan DR, nih ya, nah ini yang kemarin siapa, Ulwan ya, atau siapa ya, yang komentari tampilannya itu salah atau enggak gitu ya, kok ini enggak ada tulisannya gitu ya, jadi nanti disamakan saja ya, ini kan seolah-olah apaan nih integral C F dot DR gitu, seperti belum selesai, bukan belum selesai, jadi aslinya kan ini ya F dot T ds. Nah, bentuk ds ini ya kan dikenakan terhadap bentuk T jadi dr dt. Ini kan dioperasikan gitu ya, dr dt kali dt jadi dr saja gitu. Jadi integralnya ini seolah-olah seperti F dihasil kali titikan dengan dr perubahan terhadap vektor posisi gitu ya. Jadi menghitung kerja itu sama saja menghitung nilai integral terhadap kurvanya dari apa medan vektor F ya terhadap apa perubahan dari fungsi apa fungsi komposisi vektor posisi ya, vektor posisi gitu ya, F dr. Nah, ini ya. Jadi nanti F dot dr ini merepresentasikan kerja oleh F untuk menggerakkan partikel sepanjang infinitesimal ya, sepanjang tak hingga ya, vektor singgung dr. Jadi dr-nya ini sebagai vektor singgungnya gitu ya. Jadi nyambung nih konsep-konsepnya. Eh, apa konsep vektor gitu ya, konsep integral, vektor singgung sampai nanti muncul istilah kerja di sini. Nah, ini aplikasi ya sebetulnya ya. Jadi Anda mengaplikasikan konsep-konsep vektor itu untuk menghitung yang namanya kerja. Bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian ada istilah lain ya. Ini yang lazim digunakan nanti dalam kalkulus ini, dr. Dr itu kan kalau R adalah
komponen I, J, K gitu ya. Tapi kalau DR sebenarnya kita menurunkan komponen I terhadap X, komponen Y terhadap komponen J terhadap Y, dan komponen K terhadap Z gitu ya. Jadi kalau F dot R ini sama seperti perkalian nabla itu ya. Nabla terhadap medan vektor ya FDR ya ini. MNP dikali titik dari DX, DZ. Makanya nanti dapat MDX gitu ya. NDY, PDZ. IJK-nya mana? Ya hilang kan, ini kan hasil kali titik. Hasilnya dia skalar gitu ya. Tapi kalau yang hasil kali silang dia vektor gitu ya. Maka menghitung kerja ya bentuk akhirnya adalah Anda sama saja menghitung integral terhadap kurva dari M terhadap perubahan X ya, N terhadap Y, dan T terhadap DZ. Nah, ini ya. Ini bentuk integral MDX, NDY, PDZ ini disebut sebagai spesial bentuk dari integral garis. Gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu untuk kenapa muncul integral garis pada konsep kerja gitu ya. Nah, Rizky. Iya Pak, hadir. Nah, ini di nomor 33 nih, Ki. Yang presentasi waktu kelompok itu siapa ya ini? Ini kayaknya belum dibahas nih ya. Mana tadi? Nomor 33. Bukan. Nih, si problem 33, Ki. Dibahas nggak waktu itu, Ki? Kayaknya enggak ya. Waktunya singkat-singkat aja. Ini problem 33. Ya belum sempat Pak. Oke. Coba Eh, di aja di notice kalau bisa lihat di problem 33 gitu. iya, iya. Nah, ini ya Anda mungkin bisa menemukan kuncinya atau mencoba sendiri ya. Problem 33 ini. Coba dijadikan slide tersendiri ya. Kalau kelompok yang bagian ini yang menjelaskan mau mengerjakan juga boleh. Atau ini menjadi tugas kelas juga boleh. Jadi soal 33 itu apa sih? Gitu ya. Jadi soal 33 ini kan sebetulnya hanya integral garis gitu ya. X kuadrat Y ds, tapi parameternya ini gitu ya. Bagian A. Bagian B-nya parameternya berubah menjadi ini gitu ya. Tapi ada catatan gitu ya. Orientation reversing parameterization do not change the sign of ini, but do change the sign ini ya. Jadi makna ini Anda bisa interpretasikan dengan cara mengerjakan soal 33 AB ini ya. Coba disimpulkan seperti apa. Dan ini dikaitkan dengan soal yang bukan soal keterangan ini ya. Keterangan ini ya. Boleh kelompok ini yang mengerjakan atau jadi tugas kelas, silakan nanti Rizky upload aja. Nanti pertemuan hari apa? Hari Jumat ya paling nggak di show lagi ya. Pak ini Pak hasil diskusi kami soal 33 itu sebetulnya ceritanya tentang ini Pak bla 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 gitu ya. Oke, jadi catatan nih untuk soal 33 ya. Nah, kalau contoh yang di bawahnya ini sebetulnya memberikan ilustrasi saja ya. Jadi kalau ada kurva, kemudian dihitung kerjanya, ya cara mengerjakannya begini ya. Ini kan diberikan secara eksplisit ya F-nya ini. Nah, ketika Anda diberikan medan vektor, Anda definisikan dulu bentuk M-nya yang mana, N-nya yang mana, P-nya yang mana. Ya, nah ada kurva garis gitu ya, bentuknya di figur 6. Gampang gitu ya seolah-olah ya. Tapi kalau Anda gambar medan vektornya, apa yang terjadi dengan vektor-vektor di sepanjang garis ini gitu ya. Apakah searah atau berlawanan atau bagaimana gitu ya. Jadi medan vektor kayak kemarin tuh yang presentasi ada gambar gitu ya. Berbagai vektor yang ada di situ. Kurvanya bergerak gitu ya di situ. Nah, itu kerja yang dilakukan oleh medan vektor F itu untuk memindahkan partikel yang seperti ini gitu. Tapi dalam perhitungannya ya begini doang gitu ya. Kita terjemahkan dalam bentuk integral. Jadi M-nya apa, N-nya apa, P-nya apa, terjemahkan seperti ini. Nah, kemudian 04. Kenapa 04? Ya, kita lihat dulu ketika disederhanakan, ini kan menjadi dx gitu ya. Ya berarti cukup kita mendefinisikan nilai x-nya, kali ini terhadap x nih. Nilai x-nya itu sepanjang apa gitu ya. Di sini kan ini kan 430 kan sebetulnya koordinat x, y, z, 030 koordinat x, y, z gitu ya. Jadi bagian x-nya adalah 0, 4.
Kok dari 0 sampai 4? Karena orientasi yang diambil adalah ini ya, dari belakang ke depan gitu ya. Tapi kalau dari depan ke belakang ya tinggal dibalik saja gitu ya, dari 4 ke 0. Tidak masalah gitu ya. Batas integral itu tidak masalah, mau dari mana definisinya. Gitu ya. Jadi hasilnya min 2C per 15. Ini ada C yang tersembunyi gitu ya, tinggal dimasukkan. Nah, ini interpretasi. Jadi kalau C-nya positif, maka apa? Dan gaya F-nya dia bernilai negatif. Ya. Nah, ini di figur 7. Jadi CF ini kelakuannya begini nih. Medan vektor di titik ini misalkan seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian versi planar ya, versi bidang nih. Coba eh, kalau Anda bicara tentang planar itu menariknya di konsep graf ya. Konsep graf, graf planar itu seperti apa. Nanti kalau ada yang mau ngambil skripsinya itu bolehlah. Ambil diskusi ke saya dan Bu Devi juga gitu ya. Tapi ada sisi aljabarnya ya. Graf planar dan segala macam. Jadi menarik itu. Menarik dari sisi teori dan simulasinya ya. Nah, kalau ini sudah diberikan langsung ada lambang-lambang W gitu ya. W, MDX, NDY, PDZ. Di sini ya terhadap DX kita sebut M-nya, terhadap Y kita sebut N-nya gitu loh. Evaluate the line integral ini. Sepanjang kurva. Kurvanya ini nih. Ya, bentuknya seperti ini. Ya. Hmm. Bukan yang ini ya. Beda-beda itu yang contoh 8 ya. Jadi ada kurva. Ini ada gambar kan kalau Xt kuadrat, YT kuadrat ini bentuknya bukan garis atau apa ya, non linear ya. Gitu ya. Nah, kalau ini tidak diperlihatkan gambarnya, nggak ada ya, betul ya? Ya, nggak ada gambarnya. Ini hanya menghitung standar saja. Jadi kembali lagi sebetulnya ke keterampilan Anda menghitung integral. Tentu ya, ada integral, batasnya ini, ya, terhadap T. Nanti dapat angkanya sekian ini ya. Mudah gitu ya. Nah, tapi ternyata kedua soal ini, ya, ada bedanya ya. Jadi kalau yang pertama, batas X-nya dimasukkan. Tapi kalau yang kedua, batas parameternya yang dimasukkan 0 sampai 3 per 2. Jadi bentuk ini, ya, itu menghitungnya dengan cara mengubah kurvanya itu dalam parameter. Konsekuensinya apa? Lambang X dan lambang Y-nya disubstitusi, bentuk persamaan parameternya akan menjadi ini nih. T pangkat 4 kurang T pangkat 6 dan seterusnya. Nanti dapat seperti itu ya. Jadi cara menghitungnya begitu. Contoh 6 juga sama nih. Gambar 8. Jadi C-nya itu didefinisikan dua gitu ya. C besar. Jadi pertama C1 gabung C2, yang kedua langsung C3 gitu. Ya. Dan ternyata hitungannya berbeda ya. Hasilnya berbeda. Oke. Nah, jadi kerja memindahkan lewat C1 C2 justru malah lebih kecil ya nilai kerjanya dibanding dengan langsung di C3 gitu. Jadi kadang-kadang jalan pintas itu belum tentu lebih mudah gitu ya. Lebih berat tapi terasa lebih cepat saja gitu. Ini kan kesannya jalan pintas gitu ya. Secara jarak kan memang lebih pendek, tapi secara hitungan di sini kerjanya ternyata malah lebih susah. Jadi belum tentu yang muter-muter jauh itu lebih berat gitu. Karena ada di antara kita kalau misal macet ya, saya sering tuh macet misalkan pulang lewat stasiun Bekasi gitu ya. Jaraknya sih pendek, paling cuma berapa, 300 meter gitu ya. Tapi karena padat ya, bergeraknya lambat, apalagi kalau jam pulang kerja gitu, ya udah kita memilih. Mungkin dengan jalan yang pendek itu waktunya malah jadi setengah jam, tapi kalau dengan muter dulu kemana gitu ya, lewat, lewat mana, Bekasi Barat apa gitu, waktunya hanya 15 menit, lebih jauh, tapi effortnya justru lebih kecil gitu ya. Energi yang kita keluarkan justru lebih kecil gitu. Atau zaman-zaman Lebaran waktu belum ada Cipali ya, bukan justru pas ada Cipali ya. Kalau Cipali malah macet gitu ya. Tapi kalau jalur Pantura memang jauh tapi malah lebih cepat gitu kan. Tol Cipali itu kalau lagi apa mudik atau apa gitu ya. Itu kalau udah stuck macet sudah nggak bisa gerak. Di tol Anda bayangkan macet di tol. Kalau macet di jalan sih masih biasa, ini macet di tol. Kanan kiri Anda hanya
ada apa rerumputan gitu ya, nggak ada tukang jualan. Kalau di Pantura kan Anda macet, ya udah keluar tukang jualan banyak sekali gitu ya. Orang-orang mengambil. Kalau di jalan tol kan tidak semua orang bisa masuk ke tol gitu. Ya, itu mungkin sedikit ilustrasi terhadap makna ini. Nah, soal saya yang di 14.2 ini ya sebetulnya melatih keterampilan Anda dalam menerjemahkan eh, kerja ya dalam persamaan parameter gitu ya. Soal 32 pun juga menarik gitu ya. Ini bendanya seperti ini ya. Seperti apa nih? Sambungan pipa, paralon gitu ya. Kalau ada yang pernah menyambung-nyambung pipa air ya. Tapi ini didekati dengan integral gitu ya. Integral area compare with problem 14 section 13.6. Nah, ini figur 11 ya, mana figur 11. Jadi di bab ini pakai integral garis untuk menghitung luas part from one cut off by the other ya, bandingkan dengan problem 14 section 13.6. Coba kita lihat dulu problem 14 section 13.6. 14 13.6. Jadi masih berhubungan ya 14. Nah, gitu ya. Ini dengan konsep apa? 13.6 integral permukaan ya, integral permukaan, integral lipat ya, integral lipat. Tapi kalau di sini gambarnya tidak kelihatan ya. Ya sebetulnya gambarnya sama dengan yang tadi gitu ya. X kuadrat tambah Z kuadrat dia kan berdiri, X kuadrat tambah Y kuadrat dia tidur gitu ya. Dipotong permukaannya seperti apa gitu ya. Oke, dicatat Ki, ini jadi soal lagi Ki ya. Soal diskusi lagi Ki ya. Jadi yang bab Iya, Pak. bab bab 14.2 ya Ki ya. Ini ada dua soal menarik lah. Nanti hari Jumat dipaparkan aja. Pak, ini caranya begini, kami melihatnya begini. Susahnya sih di mana gitu ya. Jadi nambah nih ada dua soal Ki ya. 32 dan 33. Tapi nanti kalau Anda diminta menghitung jenis soal yang model-model nomor 15 atau nomor 25 gitu-gitu, jangan kaku ya. Saya berikan kesempatan Anda mengerjakan soal yang akhir-akhir ini yang biasanya lebih susah gitu ya. Justru untuk merasakan di mana susahnya dan gimana menyelesaikannya gitu. Sehingga nanti menyeluruh nih pemahaman tentang integral garisnya ini gitu ya. Nah, kalau kebebasan tapak ini konsep yang sering nggak tahu nih, ini kenapa dilewat ya. Ini sebetulnya penting gitu ya, kebebasan tapak gitu, tapi kadang-kadang tidak dipakai gitu ya. Ya udah ini nggak masuk ya, tapi ya ini ya sebagai suplemen saja nanti Anda baca-baca gitu ya. Perhitungan soalnya juga tidak terlalu rumit menggunakan bentuk vektornya gitu ya. Nah, ini teorema Green pada bidang ya. Teorema Green prinsipnya ini ya, integralnya terhadap lintasan di mana kurvanya membentuk daerah tertutup. Intinya itu aja. Intinya itu tapi cara ngitungnya. Nah, cara ngitungnya integral garis menjadi integral lipat 2 gitu ya. Nah, kurva di bidang membentuk daerah. Kalau di bidang 3 nanti kulit membentuk apa tuh benda pejal gitu ya. Jadi naik dimensinya, konsekuensinya integral lipatnya bertambah gitu aja ya. Jadi kurva tertutup di teorema Green pada bidang itu kalau di lipat 2 perluasannya ya dia menjadi permukaan tertutup dow gitu ya. Jadi dow S batas kayak gitu. Ya, nah ini ada pernyataan di sini ya. These are generalization of second fundamental theorem of calculus. Ya, jadi teorema dasar kalkulus kedua ya, teorema dasar kalkulus kedua kan apa sih sebetulnya? Ya, Anda menghitung integral hingga integral tentu ya. Itu masalah Anda sebetulnya yang pertama mencari anti turunannya, kemudian memasukkan.
nilai batasnya pada integral itu ya, AB. Ya, tetapi istimewanya teorema dasar kalkulus ini kan yang sebelah kiri itu kan jumlah Riemann sebetulnya, jumlah luas. Yang sebelah kanan masalah mencari anti turunan. Jadi anti turunan suatu fungsi dikaitkan dengan jumlah luas. Sesuatu yang seolah-olah tidak nyambung, tapi sebetulnya sesuatu yang justru malah sama dengan. Bukan ekivalen loh ya, sama dengan. Jadi kalau Anda punya dua spidol itu ekivalen. Kalau sama dengan spidol itu sama dengan spidol itu. Anda sama dengan Anda sendiri. Gitu. Ya, nah ini perluasannya di sini gitu ya. Jadi nanti kalau baca buku, bagian depannya juga dibaca ya. Jangan langsung teorema bukti gitu. Enggak. Ada pengantar-pengantarnya lah sedikit gitu. Siapa itu George Green? Anda eh, eh, apa di fisika dia termasuk terkenal juga ya teorema Green ini. Tapi dia dikaitkan juga dengan matematika fisik gitu ya. Kalau di prodi fisika itu ada mata kuliah matematika fisika. Anda mungkin kalau punya teman prodi fisika coba tanya kuliah matematika fisika kayak apa sih atau FISMAT ya, fisika matematik gitu. Seperti apa sih gitu. Mumpung belum lulus, Anda cobalah main-main ke prodi fisika gitu. Mungkin saat Anda SMA juga senang fisika gitu ya. Nah, jangan dilupakan betul fisikanya. Di bagian mana sih fisika matematika atau matematika fisika itu bermain di situ. Kuliah fisika teori ya itu ya. Ya urusannya otak-atik beginian gitu ya. Nah, prinsipnya di sini teorema Green itu ya, tadi kurvanya tertutup ya, kemudian nah ini nanti merujuk ke 10.4 ya. C simple closed curve, kurva tertutup sederhana. Ya hasilnya berupa daerah S sebutlah gitu ya. Oriented traversing C its positive direction keep S to the left. Jadi istilah counterclockwise orientation ini ya, berlawanan jarum jam itu ini. Jadi ketika kita berjalan pada kurva, maka daerah yang terbentuk itu berada di sebelah kiri. Gitu ya. Itu definisinya. Ya udah, yang diperlukan apa di sini? Medan vektor F, ya, kemudian integral tube C, MDX, NDY. Itu kan sama seperti kerja ya, kerja yang tadi ya. MDX, NDY, PDZ gitu ya. Tapi itu kan kurvanya terbuka, biasa gitu ya. Kurvanya terbuka dan bisa jadi tidak sederhana. Tapi kalau ini dibuat tertutup, gitu ya. Kemudian perhitungannya sama MDX, NDY. Ya, nah ini bukti teorema Green-nya. Dibaca pelan-pelan aja pembuktiannya ini ya. Dan gitu. Nanti Anda ketika ketemu soal begini, Anda harus siap menggunakan dua metode ya, menggunakan teorema Green dan teorema langsung gitu ya. Perbedaannya di mana ya? Intinya kan kalau teorema Green nanti ya, itu kan Anda membentuk daerah. Nah, berarti Anda keterampilan dalam mendefinisikan batas pada daerahnya itu penting. Itu ya, kalau yang metode langsung kan hanya memasukkan fungsi parameter ya, batas fungsi parameternya dimasukkan di sini. Ini kan batas parameternya 1020 gitu ya. Tapi kalau teorema Green, ya Anda harus definisikan ini nih, daerahnya ya. Di contoh ini kan daerahnya adalah segitiga gitu ya. Ya Anda definisikan bagaimana membuat batas segitiga terhadap DY maupun DX. Bisa ditukar nggak gitu ya, bisa saja. Hasilnya pun juga nanti harus sama gitu ya. Nah ini diakhiri dengan bentuk vektor dari teorema Green ya. Jadi dasarnya nanti vektor singgung dan sebentar, vektor singgung satuan ya, dan vektor normal. Nah, ini gambarnya dari sini. Ini aplikatif sekali ya, karena dia bentuk vektor. Sebetulnya kita mengkaji vektor-vektor apa yang muncul di dalam kasus ini gitu ya. Kalau di dalam kurva kan ada vektor singgung ya. Terus ada lagi vektor yang tegak lurus, vektor singgung yaitu vektor normal gitu. Ya, nah ini kalau diturunkan terhadap teorema Green ya nanti muncul bentuk-bentuk seperti ini gitu ya. Nah, bentuk nabla lagi di sini tuh ya. Oke. Nanti penjelasan berikutnya ya bagian ini saya lanjut lagi ya. Saya beri penekanan dari sisi maknanya tapi Anda paling nggak tetap
berlatih ya soal-soal kalkulus vektor khususnya materi yang setelah UTS ini ya. Saya belum bahas soal dulu untuk hari ini ya, hanya menjelaskan dulu reviewnya dulu. Itu ya, mudah-mudahan dengan itu Anda bekerjanya juga bisa lebih real walaupun abstrak gitu ya, lebih nyata walaupun masih mengawang-awang gitu. Tapi penting ya untuk melihat sisi lain dari kalkulus gitu. Nah, ini eh, mungkin menjadi ide juga untuk Anda di nanti kegiatan ya kemahasiswaan. Kita kan punya kalkulus cup gitu ya. Cobalah nanti kalkulus cupnya itu nanti di zaman 22 ya, pengurusan 22 itu kalkulus cupnya tidak sekedar lomba teoritis gitu ya, tapi juga lomba aplikasi. Eh, Mahasiswa itu kan sebetulnya orang yang ini ya, eh, apa namanya, belajar dalil gitu loh. Jadi segala sesuatunya harus ada konsep dan rujukannya. Nah, Anda diberikan nih definisi integral, ya, kalkulus vektor, teorema Green, dan seterusnya. Pertanyaannya itu dipakainya di mana gitu ya. Berarti membuat matematika itu terlihat aplikasi. Nah, bagi bagi orang-orang yang senang matematika teori, ya dia ngulik-ngulik bagian ini senang bukti, bukti, bukti. Tapi kadang itu menjadi berat sebelah ya, berat sebelah. Jadi kami nih, para dosen ketika mengembangkan teori-teori dasar kematematikaan, itu kadang-kadang kesulitan, karena memang teori dasar itu kan perkembangannya lambat gitu ya. Tapi ketika aplikasi, wah itu sangat banyak ya. Misalkan aljabar linier itu terapannya sangat banyak, sandi gitu ya, persandian, kemudian menghitung panen-panen di pohon gitu ya. Jadi hutan itu ketika dipanen itu harus punya perhitungan tersendiri. Jadi nggak bisa Anda main babat-babat aja gitu, nggak bisa. Ada aturannya. Dan orang matematika bermain di situ. Nah, kita sebagai matematika, kalau memang Anda senang dengan sisi teoritisnya, oke bagus gitu ya. Tapi coba Anda juga harus beralih ke zona yang tidak biasa. Bukan zona tidak nyaman ya, tidak biasa. Kemarin Fahri waktu bicara di kelas ini mungkin mengingatkan juga ya, berbicara di zona yang dia belajar aljabar, kemudian berbicara tentang sisi aplikasinya gitu. Anda bayangkan trigonometri untuk menemukan arah kiblat gitu ya. Trigonometri yang selama ini dikutat, diulik-ulik kan bagaimana pembuktiannya gitu ya. Pembuktian teorema Pitagoras misalkan ya. Padahal itu teorema Pitagoras itu cuplikan kecil dari teorema Fermat ya. Teorema kecil Fermat. Saya pernah bahas sedikit gitu ya. Itu hanya cuplikan kecil. Nah, cuplikan kecil itu sudah berdaya guna ya dalam bentuk aplikasi. Nah, teman Anda, kakak kelas Anda, Fahri, bisa mendefinisikan itu. Nah, kalian juga coba sekarang sudah mulai mencari-cari gitu ya, membaca artikel tentunya ya. Dan itu dasarnya memang dari membaca. Ada artikel terkait aplikasi, ya bisa bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Anda lihat bagaimana peran kalkulus ya dalam hal ini, itu berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah nyata gitu ya. Lalu lintas yang Anda lewati sehari-hari kalau main ke kampus naik motor atau mungkin bawa mobil atau kendaraan itu ternyata bisa dimodelkan dalam bentuk eh, aljabar gitu ya. Jadi lampu lalu lintas Anda mungkin pernah pergi di waktu-waktu yang kosong itu kan lalu lintasnya kosong, antrinya sedikit. Tapi kalau lagi jam-jam ramai, jam pergi kantor atau pulang kerja itu kan menjadi padat, bahkan kadang menjadi macet gitu ya. Apa tuh namanya? Durasi lampunya itu kan mungkin relatif sama ya. Anda bayangkan ketika mobil kedatangannya itu ya acak gitu ya, nggak jelas pokoknya ketika ketika sepi ya sudah mobilnya sedikit. Mungkin Anda pernah merasakan berhenti di lampu merah, di depan kita kosong, nggak ada lagi kendaraan yang lewat. Ini kok belum hijau-hijau padahal kendaraannya apa udah nggak ada gitu. Kenapa sih detiknya tetap jalan padahal kan kendaraan sudah tidak ada. Kenapa nggak udah dimerahkan saja uang kendaraannya udah nggak ada biar kami lewat gitu kan. Nah, itu kan terkait dengan masalah sensor. Masuk lagi tuh modeling gitu kan. Jadi main matematika di situ. Nah, ketika Anda tertarik dengan konsep-konsep yang ada di dunia nyata, diangkat dalam konsep matematika, maka Anda akan bisa merasakan di mana matematika itu berperan. Gitu. Ya, nah, harapannya mungkin angkatan 22 ini, kalau Anda kebingungan mulai dari mana, Anda datang ya ke ruang dosen, kemudian ngobrol-ngobrol, Pak, saya melihat begini, 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 begini. Sebetulnya bisa nggak sih Pak diangkat ke dalam masalah matematika? Oke, kita diskusi tentang itu.
gitu ya. Nah, atau yang paling mudah begini, nanti ketika ada seminar praskripsi ya, itu kakak kelas Anda yang sedang menyusun skripsi, Anda datang tuh tonton, nggak ngerti, iya jelas karena materinya bisa jadi Anda belum ambil gitu. Tapi di situ Anda bisa melihat bagaimana masalah-masalah matematika itu masuk di dalam kegiatan sehari-hari, ya, analitik hierarki proses gitu misalnya AHP atau peramalan gitu ya, eh, dari data itu semua hal-hal yang biasa dikerjakan dalam skripsi. Tapi matematikanya di situ ini ya sangat mendasar dan itu sangat menarik gitu. Mudah nggak mengerjakannya ya? Tergantung ya, bisa susah, bisa mudah. Tapi ketika Anda di sini sekarang sedang belajar kalkulus pola banyak, itu Anda sebetulnya sedang belajar bagaimana proses konsep matematika itu terbentuk. Prosesnya ya, bagaimana penggunaannya itu beda lagi ceritanya. Nah, pilihan untuk Anda nanti apakah sebatas sudah saya bisa mengerjakan soal, konsepnya sudah saya pahami, kalkulus pola banyak begini selesai sudah gitu ya. Tapi satu saat Anda akan menulis skripsi. Ya, nah pada saat itu Anda akan menyadari bahwa matematika itu yang Anda pelajari selama ini itu nanti akan berdaya guna. Nah, saya berharap tidak harus sampai tingkat 4 Anda baru mencari-cari masalah gitu ya. Tapi Anda coba pelajari dari artikel yang ada dan itu nanti Anda tuangkan dalam bentuk apa karya tulis gitu ya, model-model Fahri lah seperti itu. Tapi Fahri memang matematik sekali ya. Ada hal-hal lain yang sebetulnya lebih ringan ya. Masalah batik diterjemahkan dalam bentuk aljabar atau masalah pengamanan, hal-hal sederhana saja, tapi di situ matematikanya bermain gitu. Bagi Anda yang tidak biasa memang bingung seperti apa ya, tapi bagi yang mungkin di SMA sudah mulai menyenangi hal-hal seperti ini, ya itu juga bisa gitu. Ya, bentar nih, saya kirimkan ya. Nanti lihat aja di WA Group. Ini kalau ada yang mau jawab, tuh lihat ya di WA Group ya. Aduh, loh. Udah dilihat di WA Group. Ini saya cantumkan juga di sini. Di gambar gini ada berapa gambar lingkaran coba? Anda tahu lingkaran ya? Kita semua tahu lingkaran itu apa. Tapi di sini pertanyaannya di gambar ini ada berapa gambar lingkaran? Gitu ya. Ada berapa tuh lingkarannya Ki? Nemu nggak Ki? Nggak ada kok, nggak ada lingkaran. Bagus. Ya sudah, nggak apa-apa. Itu kan jawabanmu untuk sekarang. Tapi setelah itu pikir-pikir lagi gitu ya. Ini apaan sih? Udah jelas nggak ada lingkarannya. Kenapa ditanya ada berapa gambar lingkaran gitu kan? Itu apa namanya? Memancing keingintahuan gitu ya. Terus ada fraktal. Nanti angkatan Anda, kakak kelas Anda angkatan 20 itu membahas tentang fraktal. Anda pernah pakai batik ya? Batik itu kan polanya sama tuh ya. Begitu, begitu, begitu. Itu matematika itu ternyata ada loh. Membentuk batik dari konsep matematika, fungsi iterasi namanya. Fungsi yang dibangun iterasi berulang nanti dapat gambar. Pakis, tahu pakis ya? Pohon pakis tuh yang bentuknya apa namanya seperti berdiri gunung gitu. Atau keong tuh ya. Atau keong yang bulat, 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 bulat kayak gitu ya. Itu bisa didekati dengan fungsi iterasi atau deret Fibonacci gitu ya. Itu ternyata ada, matematika itu ada, alam itu dibangun dengan matematika gitu ya. Nah, saya berharap hal-hal seperti itu Anda coba mulai mencari gitu ya. Ya iseng-iseng aja baca artikel. Jangan berdiam diri lah. Oh, saya matematika sudahlah sekedar senang enggak. Ya, Anda kalau bisa lebih dari itu. Walaupun mungkin nanti kembali ke minat masing-masing. Ya, baik ya. Jadi untuk hari ini ada dua oleh-oleh dari saya dua soal tadi ya, Ki ya. Coba silakan didiskusikan kalau memang mau menjadi tugas kelas silakan. Yang penting kalian bisa menangkap dari dua soal itu nomor 32 dan 33 itu ya. Apa sih sebetulnya? Ya kalkulus vektornya muncul di situ. Sama yang tadi ya, satu lagi yang bentuk vektor ya. Seperti itu ya. Oke, jadi sambil
Anda menguatkan konsep dengan berarti soal. Kemarin kan Anda sudah susah payah tuh membahas materi dengan presentasi gitu ya. Kadang saya komen, kadang saya lewat apa gitu. Nah, ini saatnya Anda bisa merasakan di mana kalkulus berubah banyak itu bekerja dan memang ini adalah materi yang menarik gitu ya. Tapi satu demi satu ya. Terus ujiannya nanti gimana Pak? Ya, ujiannya tertulis. Sama seperti kemarin-kemarin Anda harus paham cara mengerjakannya dan teori yang digunakan saat menyelesaikan masalah. Ya. Udah ya, gitu dulu ya Ki. Nanti kita ketemu lagi insya Allah pertemuan berikutnya sesuai jadwal. Apakah daring luring nanti disesuaikan. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya ya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Pak. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Recordnya, Pak. ya recordnya